剣心。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister sekalian para penonton setia dari channel ini. Gimana kabar kalian semua cuy? Masih pada sehat kan ya? Mudah-mudahan masih pada sehat semua ya. Oke, langsung aja ke topik utama pembahasan dari alur cerita film yang akan Mamang bawakan kali ini. Film kali ini berjudul Rurouni Kenshin The Final Chapter. Tanpa dijelasin juga kalian udah pasti bakal tahu ini film menceritakan tentang siapa. Tapi untuk kali ini cerita lebih berfokus kepada asal-muasal luka tanda silang yang ada di pipi sang Battosai. Gimana kejadiannya? Yuk kalau gitu kita lanjut ke alur cerita filmnya. Di awal kisah di tahun 1879, pada sebuah stasiun di Yokohama, tampak beberapa anggota dari kepolisian yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hajime Saito, mantan dari Shinsengumi. Shinsengumi sendiri merupakan sebutan untuk korps kepolisian elit Jepang pada era Bakumatsu yang memiliki kemampuan berpedang di atas rata-rata. Saito kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa sebuah kereta yang berada di salah satu peron stasiun untuk mencari keberadaan dari seorang penjual senjata dari Shanghai yang ada di dalam kereta tersebut. Di dalam kereta ini, Saito menemukan seorang pria berambut putih yang bernama Enishi Yukishiro yang sepertinya mengenali sosok dari Saito. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah orang yang dicari Saito, di mana Enishi ini sepertinya berkaitan dengan film sebelumnya, di mana Shishio Makoto diceritakan pernah membeli sebuah kapal perang untuk menyerang Tokyo. Namun saat Saito menyuruh anak buahnya untuk membawa Enishi ke kantor mereka, Enishi tiba-tiba menusuk salah satu anggota Saito dan menanyakan tentang sosok dari Hitokiri Battosai yang memiliki bekas luka menyilang di pipinya. Sambil sebat santai, Saito tidak menjawab pertanyaan itu yang mana hal tersebut membuat Enishi aral dan terjadilah adegan baku hantam. Scene kemudian berpindah ke Asakusa di Tokyo di mana sedang berlangsung sebuah festival di tempat tersebut. Nampak Kenshin dan yang lainnya juga hadir dengan keudikan orang desa saat melihat pameran gaya berpakaian orang barat di sana. どうせ謙信の祝言でも考えてんだろ。謙信、確かに綺麗なものでござるな。どうしたでござるか。自分で考えなさい。 Setelahnya, Kenshin dan juga Kaoru kemudian mendatangi sebuah tempat pelatihan kepolisian Jepang, di mana di sini Kaoru menjadi seorang pelatih yang melatih para anggota kepolisian dalam menggunakan pedang. Kenshin lalu menemui dedengkot pelatih dojo yang bernama Maekawa Miyauchi dan juga kepala kepolisian Uramura untuk membicarakan tentang persiapan prajurit mereka dalam menghadapi kemungkinan perang dengan Tiongkok yang bisa terjadi kapan saja. Sedangkan di lain adegan terlihat Enishi yang sebelumnya tertangkap oleh Saito dialihkan menjadi tahanan dari pihak kepolisian Tiongkok. Saito yang kesal atas pemindahan tersebut lalu melakukan komplain kepada atasannya sembari udut santuy di dalam ruangan atasannya itu. Atasannya kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan hukum yuridiksi yang tertuang di dalam perjanjian perdamaian antara Jepang dan Tiongkok. Tak berapa lama, masuk seorang pria bernama Cho Shawagejo, di mana ia adalah mantan dari anggota Jupongatana Shishio yang sedang menyamar untuk kepolisian Jepang. Di sini, atasannya juga menugaskan Saito untuk bekerja sama dengan Cho dalam mengawasi wilayah di Shanghai. Pendek cerita, malam pun tiba dan terlihat Kenshin dengan teman-temannya sedang melakukan makan malam di sebuah kedai favorit mereka. Setelah perut mereka terisi dan wareg pastinya, mereka pun berjalan untuk kembali pulang ke dojo Kamiya Kashin. Namun dari arah atas perbukitan terlihat Enishi dan beberapa orang anak buahnya yang tergabung di dalam Rokuni Nakama sedang bersiap melakukan sebuah serangan. Kujiranami-san.
Rokunin Nakama sendiri ialah sebuah kelompok yang berisikan orang-orang yang memiliki dendam pribadi kepada Hitokiri Batosai. Setelah serangan pertama barusan, polisi pun kemudian berdatangan di tempat tersebut dan Uramura memberitahukan kepada Kenshin bahwa ada sebuah tembakan meriam yang menghantam kedai Akabeko yang baru saja didatangi oleh Kenshin dan yang lainnya. Mendengar hal tersebut, Kenshin dan Sanosuke memutuskan untuk ikut bersama Uramura menuju perbukitan dan menyuruh Kaoru dan juga Yahiko untuk memeriksa kondisi dari kedai Akabeko. Kenshin dan para polisi yang telah tiba di perbukitan tidak mendapati seorang pun pelaku dari penembakan tersebut, namun mereka malah menemukan secari kertas yang bertuliskan Jinchu yang artinya penghakiman manusia. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kenshin di era Kesogunan, di mana ia masih menjadi seorang Batosai yang menghakimi hidup dari orang-orang yang menjadi targetnya. Lalu Saito muncul di sana masih dengan udut jarcok andalannya dan memberitahukan kepada Kenshin tentang sosok pria Shanghai yang ia temui di kereta beberapa hari yang lalu yang menanyakan tentang sosok dari Batosai dengan luka silang di bagian pipi. Kenshin kemudian kembali ke dojo Kamiya Kashin dan bertemu dengan Kaoru dan juga Yahiko yang sedang bersiap kembali membantu Megumi merawat yang terluka di kedai Akabeko. Sedangkan di sisi lain, di kedai Akabeko sendiri terlihat Megumi yang sedang ikut membantu mengobati para karyawan dari kedai tersebut yang mengalami luka-luka. Sanosuke yang juga berada di kedai tersebut kemudian menanyakan kepada Megumi perihal luka silang di pipi Kenshin yang tidak kunjung hilang. Megumi di sini hanya menjelaskan dari yang ia pernah dengar bahwa bekas luka itu tidak akan menghilang selama masih ada kemarahan di dalam diri Kenshin. Tak puas akan jawaban itu, Sanosuke pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada Kenshin yang sedang berada di dojo apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba ada suara yang menyamper ke dojo tersebut dan saat pintu terbuka, seorang pria yang telah babak belur nampak memberitahukan kepada Kenshin untuk segera pergi ke dojo Maekawa, di mana di dojo tersebut telah terjadi sebuah penyerangan. Kenshin dan Sanosuke kemudian segera bergegas menuju dojo tersebut, namun saat di tengah jalan, mereka bertemu dengan beberapa personil polisi yang memberitahukan bahwa mereka sedang menuju ke kediaman Uramura yang ternyata tempat itu juga sedang diserang oleh anggota dari Rokunin Nakama. Sanosuke kemudian menyuruh Kenshin untuk pergi ke kediaman Uramura dan dirinya akan menangani masalah yang terjadi di dojo Maekawa. Di dojo Maekawa sendiri terlihat Inui Banjin, salah satu anggota dari Rokunin Nakama, sedang menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk pemilik dojo Maekawa, Miyauchi. Sosok ini sebenarnya pernah muncul di film sebelumnya dan dikalahkan oleh Sanosuke, namun dengan pemeran yang berbeda. Sanosuke yang baru tiba di sana dan terlambat itu pun hanya mendapati para polisi yang sudah babak belur tanpa Inui Banjin yang sudah berhasil pergi dari dojo tersebut. Sedangkan salah satu anggota dari Rokunin Nakama yang lainnya yang bernama Otowa Hyoko ternyata ditugaskan untuk menyerang kediaman dari kepala kepolisian Uramura. Sawaguna. Hitokiri Batosai. Di pagi harinya, Kenshin yang sedang berjalan pulang menuju dojo Kamiya Kashin itu pun bertemu dengan sosok dari Enishi yang berbicara tentang kematian dari kakaknya dan berencana membalaskan dendam kakaknya itu kepada sang Batosai. Shanghai Mafia の頭目にまで上り詰めた。間もなく陣中の時間だ。苦しみだ。Kenshin pun akhirnya tiba di dojo Kamiya Kashin dan langsung beristirahat di dalam sana tanpa memperdulikan yang lainnya yang sengaja menunggu kedatangannya untuk mencari tahu kebenaran akan semua kejadian tersebut.
Di lain tempat di Tokyo, salah seorang pejabat kepolisian memberitahukan penyerangan yang terjadi tadi malam kepada semua anak buahnya. Namun Saito yang menganggap itu hanyalah sebuah babangus politik semata, malah pergi meninggalkan ruangan tersebut dan bertemu dengan Chou di luar sana. Chou di sini kemudian melaporkan sebuah penemuan gudang senjata pihak musuh kepada Saito, di mana lokasi tersebut berada di Yokohama. 節操がない分情報は集まるんだな。本気で明治政府のためになんぞ働けるかい。 Di kediaman Enishi, ia kedatangan seorang tamu yang bernama Wu Heishin, di mana Wu adalah seorang miliuner yang tergabung dalam jaringan mafia Enishi. Wu di sini berusaha memastikan kesepakatan antara mereka, di mana Enishi berjanji akan memberikan organisasi dan juga seluruh bisnisnya, baik itu senjata maupun opium, kepada Wu. Hal tersebut akan dilakukan apabila urusan pribadinya dengan Batosai telah usai. Enishi di sini juga kembali mengingat masa lalunya dulu saat masih hidup bersama sang kakak yang bernama Tomoe Yukishiro. 抜刀斎に天地を下せる時が来たんだ。帰りなさい、エニシ。姉さんの力になりたい。い、エニシ。姉さんから幸せを奪った憎き仇のはずだろう。 Nah, apa yang terjadi di sini bakal dijelasin Kumamang ya di scene selanjutnya. Kembali adegan memperlihatkan suasana di dojo Kamiya Kashin di mana terlihat Kaoru sedang kembali melatih para muridnya. Tak berselang lama muncul Kenshin yang ingin mengatakan sesuatu kepada Kaoru dan juga yang lainnya dan meminta kepada Kaoru untuk mengumpulkan semua orang. Setelah semuanya telah berkumpul, Kenshin mulai menceritakan hal sebenarnya yang sedang terjadi di beberapa penyerangan di malam sebelumnya. Kenshin juga menceritakan bahwa dirinya pernah menikahi seorang wanita bernama Tomoe Yukishiro dan dalang dari semua penyerangan tersebut adalah sang adik ipar Enishi yang berusaha membalaskan dendam kematian kakaknya yang dibunuh oleh Kenshin, suaminya sendiri. Dan saat itulah ia mendapatkan bekas luka pada wajah tampannya itu. 一杯ついでもらおうか。この先の京都にお前ら SSC が生きる場はない。 Kenshin yang dulu masih berstatus sebagai Hitokiri Batosai itu akhirnya menyelamatkan Tomoe dan membawa ke penginapan tempat dirinya menginap dan meminta kepada sang pemilik untuk mempekerjakan Tomoe. Dikarenakan hasrat membunuh yang sangat tinggi di dalam dirinya, Batosai pun sempat hampir membunuh Tomoe dikarenakan kaget akan kehadiran dari Tomoe saat dirinya sedang tertidur. Atas dasar tersebutlah Tomoe menyarankan kepada sang Batosai untuk melakukan pengasingan di sebuah desa terpencil demi menghilangkan hasrat membunuhnya. Batosai yang mulai menyukai Tomoe itu akhirnya menuruti keinginannya dan berjanji tidak akan lagi membunuh demi Tomoe. Di suatu hari yang cerah, Tomoe bercerita tentang kisah hidupnya di mana ia pernah bertunangan dan hampir menikah dengan salah seorang samurai. Namun tunangan Tomoe itu tewas saat terjadi sebuah kerusuhan di Kyoto. Tunangan Tomoe yang bernama Kiyosato itu ternyata dibunuh oleh Kenshin beberapa tahun yang lalu dan ia adalah orang yang meninggalkan salah satu bekas luka di pipi Kenshin. Sebelum bertemu dengan Kenshin, Tomoe yang ingin membalaskan dendam calon tunangannya itu kemudian melakukan meeting kecil-kecilan dengan grup berjulukan Yonobu, di mana sang pemimpin yang bernama Tatsumi menyuruh Tomoe untuk mendekati Batosai demi mencari kelemahannya. Hal tersebut akhirnya diketahui oleh Kenshin yang secara tak sengaja membaca buku harian yang ditulis oleh istrinya itu. Kiyosato 殿の無念を晴らしたい。